Semoga Paus Fransiskus dalam keadaan sehat ya Romo Sehat, ya. mudah-mudahan mengingat umur beliau Ingat ya. umurnya dan 80. jet lag. Mungkin ada kurang lebih 13 jam penerbangan dari Vatikan menuju Indonesia. Kita akan langsung menyapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melalui sambungan telepon. Triksi, bisa Anda gambarkan suasana terkini di sana, Triksi? Iya, Bella dan juga saudara, ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa pesawat juga sudah tidak jauh dari sini dan segera akan mendekat di landasan pacu VIP Bandara Soekarno-Hatta. Namun kami pun awak media masih mencari di sebelah mana kemudian pesawat Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping ini akan landing ya, untuk kemudian nanti bisa langsung menuju ke area yang sudah dipersiapkan. Kalau dilihat di layar kaca Anda, Bella dan juga saudara, sudah ada persiapan di sebelah sana, baik dari tangga, kemudian juga ada karpet merah yang dibentangkan, termasuk juga ada pihak-pihak yang akan menyambut secara langsung. Tadi sudah disampaikan ada beberapa perwakilan dari Indonesia maupun juga perwakilan Vatikan yang sudah bersiap menanti kedatangan, dan ini kalau dilihat juga di layar kaca sudah ada mobil-mobil yang mendekat, yang berarti ini sudah tidak lama lagi kita akan menyaksikan secara langsung bersama-sama bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang dalam perjalanan apostoliknya yang ke-45. Kita melihat bagaimana ini adalah penantian bukan hanya bagi umat Katolik di Indonesia, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, mengingat ini juga adalah tamu kehormatan. Bagaimana Paus Fransiskus bukan hanya datang sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, tapi juga sebagai kepala negara Vatikan. Kita melihat bagaimana juga hubungan antara negara Vatikan dan Indonesia yang sudah terbentuk resmi dari 16 Maret 1950, hubungan diplomatik yang terus berjalan sampai saat ini, yang kemudian juga bagaimana kedatangan Paus ini adalah yang ketiga kalinya setelah sebelumnya pada 54 tahun yang lalu menjadi kedatangan pertama dari Paus Paulus ke-6 tahun 1970. Lalu kemudian 35 tahun yang lalu ada Paus Yohanes Paulus II tahun 1989. Dan kemudian pada hari ini kita akan menyaksikan dan juga melihat secara langsung kedatangan Paus Fransiskus. Sebenarnya kalau kita melihat rencana kedatangan ke Indonesia ini sudah dijadwalkan ataupun sebenarnya diagendakan pada tahun 2020. Tapi kita melihat mengingat bagaimana situasi pada saat itu sedang ada COVID-19 sehingga ini pun terpaksa diundur, dan barulah pada tahun 2024 ini ketika dilihat bagaimana situasinya sudah kondusif, dilihat bagaimana sudah tidak ada lagi COVID-19, maka Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping pun melakukan kunjungan ataupun juga perjalanan apostolik yang ke-45. Kalau kita melihat juga ini menjadi perjalanan Paus Fransiskus yang terjauh di Asia dan juga yang terlama, karena bukan hanya ke Indonesia yang akan berlangsung sampai tanggal 6 September, tapi nanti juga akan dilanjutkan dengan lawatannya ke Papua Nugini pada tanggal 6 hingga 9 September, kemudian dilanjutkan ke Timor Leste pada tanggal 9 hingga 11 September, dan terakhir ke Singapura pada tanggal 11 hingga 13 September, sebelum akhirnya kembali ke Roma, Italia. Nah, kalau kita melihat juga ini adalah rangkaian lawatan ke Asia Oseania yang pertama kali dikunjungi adalah negara Indonesia. Ini sangat menarik kenapa kemudian Indonesia menjadi negara yang dikunjungi pertama kali. Kalau kita mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Michael Trias, yakni Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, bahwa ada ketertarikan dari bangsa Indonesia, seperti misalnya dari kerukunannya. Lalu kemudian juga Indonesia memiliki keberagaman di berbagai aspek, dari suku, bahasa, agama, ras, budaya, latar belakang kehidupan. Nah, inilah yang kemudian menjadi ketertarikan yang sejalan dengan gagasan dan juga nilai-nilai yang diemban oleh Paus Fransiskus, seperti misalnya persaudaraan dan juga bela rasa. Kemudian juga tentu yang dilihat dan juga dinantikan adalah bagaimana antusiasme dari umat Katolik yang ada di Indonesia yang tentu sudah menanti-nantikan kedatangan pemimpin
umat Katolik sedunia ini untuk bisa berada di Indonesia, memberkati negara Indonesia, dan juga memimpin misa secara langsung pada tanggal 5 September di Gelora Bung Karno. Nah, bukan hanya Indonesia saja, Bella dan juga saudara, tadi kalau kami mendapatkan informasi bahwa ada juga yang datang dari negara-negara tetangga, uskup-uskup tetangga yang hadir di Indonesia, seperti misalnya dari Filipina, Thailand, kemudian juga dari Singapura yang datang untuk bisa ikut melihat dan menyaksikan misa secara langsung di Gelora Bung Karno. Dan juga informasi yang kami terima tadi ketika dalam perjalanan dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino Roma, Paus Fransiskus mengajak rombongan pendampingnya untuk berdoa bersama-sama ketika melewati setiap negara-negara yang ada di bawah pesawatnya. Jadi ada ajakan yang dilakukan ataupun juga gebrakan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus seperti misalnya berdoa untuk negara, untuk pemerintahan dan pemimpin setiap negara-negara yang dilewatinya. Dan ini menjadi sebuah nilai yang kemudian juga dilihat bagaimana gagasan Paus Fransiskus ini memperjuangkan kebersamaan, kebebasan, lalu kemudian juga keadilan yang kita lihat bagaimana kedatangan di Indonesia ini juga untuk memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan juga perdamaian dunia. Kita akan sama-sama juga mendengar dan juga menanti apa pesan moral yang kemudian disampaikan dalam misa di Gelora Bung Karno, Bella dan juga saudara. Tapi yang jelas bagaimana kedatangan Paus Fransiskus sebagai pemimpin lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di dunia dan juga sebagai pemimpin tahta suci yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia ini membawa kabar baik, membawa dampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik saja tapi juga umat agama lainnya. Nah, kalau kita melihat tadi, saya tarik sedikit Bella dan juga saudara dengan penyambutan Paus Fransiskus yang sudah bersiap ya. Tadi ada Menteri Agama, lalu kemudian juga ada perwakilan dari Uskup Vatikan, maksud kami dari Kardinal, lalu kemudian juga ada dari Dewan Pertimbangan Presiden yang juga nanti kita akan lihat adalah bagaimana penyerahan buke bunga atau bunga tangan yang akan diserahkan secara langsung oleh 2 anak terpilih yang akan mewakili anak-anak di seluruh Indonesia untuk memberikan bunga selamat datang. Kita lihat tadi bunga selamat datangnya dirangkai sedemikian rupa, cantik sekali, tersusun dari ada rempah-rempah, kemudian juga ada padi dan kapas dan diikat dengan tali merah putih yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga melambangkan Pancasila. Nah, kita sudah melihat secara langsung ini adalah pesawat yang digunakan ataupun juga yang di dalamnya membawa Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping. Ada juga 80 wartawan yang dibawa di dalam pesawat tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat nih sama-sama menjadi momen bersejarah Paus Fransiskus kembali datang ke Indonesia untuk membawa kabar baik, untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang dinantikan, moral-moral yang menjadi pesan penting, pesan baik yang selama ini digagas oleh Paus Fransiskus. Bella, kita juga akan melihat bagaimana penyerahan buke bunga ini juga bukan hanya sebagai simbol selamat datang, tapi juga menjadi simbol nilai-nilai dan juga dasar negara Indonesia yang selama ini dipegang, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila, berbeda-beda tetap satu yang akan ditunjukkan kepada Paus Fransiskus yang juga sejalan dengan nilai dan gagasannya dari iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Nah, Bella dan juga saudara, ini ada pesawat berwarna biru yang sedang berputar terlebih dahulu untuk kemudian nanti menyesuaikan dengan posisi yang sudah dipersiapkan. Ada 2 tangga dan juga sudah dilapisi oleh karpet merah beserta beberapa mobil yang sudah bersiap nanti untuk datang untuk mengangkut dan juga untuk membawa rombongan Paus Fransiskus dan juga pendampingnya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Kita lihat juga bagaimana ini sudah ada persiapan dari
pihak-pihak yang akan menyambut dari perwakilan Indonesia, lalu kemudian juga dari perwakilan Vatikan, ada dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, lalu kemudian ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono, serta perwakilan dari Vatikan seperti Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia Uskup Piero Piopo, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan Pastor Michael Andrew, dan juga Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. Nanti ada 2 anak yang berusia 5 tahun dan juga 11 tahun. Ini adalah Mary Lourdes dan juga Irfan Wail, putra-putri terpilih yang akan memberikan rangkaian bunga Bhinneka Tunggal Ika secara langsung kepada Paus Fransiskus. Kita lihat secara bersama-sama, Bella dan juga saudara, bagaimana ini menjadi momen yang bahagia bagi umat Katolik yang ada di Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menantikan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ada beberapa agenda yang nanti akan dilakukan, tapi pada hari pertama ini ketika sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, sehingga esok harinya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dan pada tanggal 5 September akan melakukan pertemuan dengan tokoh agama dari Masjid Istiqlal, kemudian juga kantor pusat konferensi wali gereja, dan juga akan melakukan misa kudus di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, Bella, sudah bisa terlihat di layar kaca, ini ada pesawat berwarna biru yang sudah mendekat. Tadi sudah berputar dan akhirnya mendekat tepat pukul 11.29 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti jadwal pertama yang sudah disampaikan, yakni 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya tiba di VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini sudah terparkir pesawatnya dan akan segera kita lihat kedatangan dari Paus Fransiskus dan juga rombongan yang sudah melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino Roma pada hari Senin pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat bagaimana tangga ini juga sudah mulai didekatkan ke arah pesawat, yang berarti yang di dalam pesawat ini juga sudah bersiap untuk kemudian menyaksikan sambutan-sambutan, menyambut secara langsung masyarakat Indonesia, perwakilan-perwakilan dari negara Indonesia dan juga perwakilan Vatikan yang ada di Indonesia untuk memberikan kabar baik, memberikan sukacita kedatangan dari Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia. Bella, kita lihat bersama-sama ini prosesinya akan berlangsung. Kedatangan Paus Fransiskus mengenakan pesawat Ita Airways. Kita akan lihat dan nantikan kedatangan Paus Fransiskus, penampilan Paus Fransiskus pertama di bumi Indonesia pada hari Selasa 3 September 2024. Sudah terlihat sangat jelas bagaimana persiapan dari petugas, kemudian juga persiapan dari perwakilan-perwakilan, dan bagaimana ini fasilitas juga sudah ditingkatkan setara dengan internasional, sehingga ketika Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping tiba di Indonesia, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang.
Kita juga berharap bagaimana kedatangan Paus Fransiskus yang akan melakukan sejumlah kegiatan hingga nanti 6 September semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik di Istiqlal, Katedral, di KWI, hingga misa yang akan dilakukan di Gelora Bung Karno. Dan juga nanti akan ada keberangkatan lagi menuju negara selanjutnya pada tanggal 6 September. Tampak juga saat ini sudah ada pasukan pengamanan, kemudian juga penyambutan yang masuk ke landasan pacu, iring-iringan kendaraan yang merapat ke pesawat untuk bisa menyambut kedatangan Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping di Indonesia. Ini menjadi momen yang sangat dinantikan Bella dan juga saudara kepada umat Katolik di Indonesia yang juga datang ke Jakarta khususnya untuk bisa mengikuti rangkaian misa maupun juga kunjungan Paus Fransiskus ke beberapa agenda dan juga tempat. Dan yang juga tadi kami dapatkan informasi adalah beberapa uskup dari beberapa negara tetangga yang juga hadir datang ke Indonesia untuk bisa melihat Paus Fransiskus secara langsung. Karena Indonesia menjadi negara yang terpilih dalam perjalanannya di lawatan ke Asia Oseania atau perjalanan apostolik yang ke-45. Kita akan bersiap melihat Paus Fransiskus yang keluar dari pesawat yang sudah dinantikan tentu saja oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang juga tadi diharapkan oleh masyarakat yang menanti kedatangan Paus Fransiskus dan juga melalui sejumlah agenda yang akan dilewatinya di Jakarta adalah berharap bagaimana nilai-nilai kerukunan, nilai perdamaian dunia, toleransi, persatuan, persaudaraan dan juga bela rasa ini bisa disampaikan. Bisa juga terlihat di negara Indonesia, Paus Fransiskus juga bisa memberkati negara Indonesia. Kita sudah melihat ada beberapa rombongan perwakilan dari Indonesia yang sudah berada di bawah pesawat untuk menyambut secara langsung Paus Fransiskus dan juga rombongan pendamping. Ada Menteri Agama Republik Indonesia, ada kardinal dari Vatikan yang juga naik ke atas pesawat untuk bisa menjemput Paus Fransiskus yang sedang bersiap akan keluar dan akan menghirup udara di Indonesia. Kemudian juga akan menyambut ada perwakilan dari Vatikan, seperti misalnya Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan juga ada dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, yakni Bapak Michael Trias Kuncahyono. Kedatangan Paus Fransiskus bukan hanya menjadi momen yang dinantikan, tapi juga ini adalah berkah baik untuk bangsa Indonesia, mengingat bagaimana nilai-nilai yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, pesan moral yang selama ini selalu digaungkannya dalam pidato-pidato terkait dengan perdamaian dunia, terkait dengan kesetaraan, bela rasa, dan juga persaudaraan. Ini dibawa oleh Paus Fransiskus yang bukan hanya sebagai pemimpin umat Katolik yang hanya melihat secara religius, tapi juga melihat bagaimana pentingnya sebuah negara untuk memegang moral, nilai-nilai yang bisa mempersatukan negaranya dan juga
rakyatnya. Bella, kita akan lihat prosesi Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Baik saudara, kita saksikan bersama di layar Anda pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus sudah tiba di Jakarta. Sejumlah rombongan dari Paus Fransiskus juga sudah mulai turun dari pesawat. Tampak tadi ada Uskup Piero Piopo, Duta Besar Tata Suci untuk Indonesia sudah masuk ke pesawat. Kemudian untuk menyapa Paus Fransiskus, saudara Romo, ini adalah kita menjadi salah satu saksi sejarah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia setelah 35 tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II tiba. Kita akan nantikan bersama, Romo, Ya. apakah Paus Fransiskus juga akan turun dan mencium bumi Indonesia seperti Paus Yohanes Paulus II. Tampaknya kalau kita lihat di layar tadi, Romo, sudah ada satu mobil berwarna putih yang akan datang untuk menyambut Paus Fransiskus. Iya, Dan tampaknya untuk membawa Paus Fransiskus ke Vatikan. Itu ya, ke Gitu ya, kedutaan maksudnya. Betul, kedutaan. Seperti yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu bahwa Paus Fransiskus ketika ditanya ingin mengendarai apa, Paus menjawab apa saja yang biasa dikendarai oleh orang-orang di Indonesia. Hari ini kita melihat ada satu mobil putih yang akan tampaknya akan dipakai dan dipergunakan Paus Fransiskus. Di layar kaca Anda, saudara, sudah tampak ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, juga ada Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Gandhi Sulistianto, juga ada Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Michael Triaskun Cahyono, juga ada Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, juga ada Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini menjadi momentum yang penuh rahmat, sukacita, kegembiraan bagi seluruh umat Katolik di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, ya Romo ya. Betul ya. Kita akan nantikan bersama kehadiran. Bagaimana Romo, tadi saya potong karena antusiasme menyambut kedatangan Paus. Kita tampak sangat antusias sekali menunggu sosok Paus Fransiskus. Wah. Kita masih menunggu. Karena beliau dikenal bukan hanya oleh orang Katolik ya. Betul. Saudara-saudara kita yang lain juga. Kalau kita Antusias membaca harian Kompas hari ini, ada surat yang diberikan ditujukan untuk Bapak Paus itu dari aktivis Gus Durian. Romo. Ya. Tampak sekali bahwa antusiasme menyambut kehadiran Paus Fransiskus tidak hanya untuk umat Katolik, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kita masih akan nantikan bersama, saudara. Ini tampaknya pilotnya turun gitu ya, Romo ya? Ya. Apakah pakai kursi roda atau enggak ya? Kita masih ada berfoto bersama tampaknya, foto dulu Romo. ya. Dan kita masih menunggu, saudara, kehadiran dari Paus Fransiskus di Indonesia. Sejumlah persiapan juga sudah dilaksanakan. Tampak di layar juga ada petugas-petugas yang bersiap untuk menyambut kedatangan. Dan saudara, inilah Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia. Tampaknya menggunakan kursi roda. Ya. Kita akan nantikan bersama. Dengan menggunakan kursi roda, Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan nantikan dan kita akan lihat bersama. Paus sudah didorong untuk menghampiri. Selamat datang Paus Fransiskus di bumi Indonesia,
di bumi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Kami merasakan kegembiraan, sukacita, dan keharuan melihat kedatangan Paus Fransiskus pada hari ini ke Indonesia, saudara, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Italia. Tampak Paus Fransiskus sudah menerima buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang diberikan oleh Mary Lourdes yang berusia 6 tahun asal Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Maluku. Dari Maluku. Dari Maluku, betul sekali Romo. Wah, diberi rosario rupanya. Sudah diberikan cenderamata dari Paus Fransiskus. Tampak Paus tersenyum karena terkenal sebagai the smiling Pope. Smiling Pope. Selalu tersenyum ketika bertemu siapapun. Sudah bertemu dengan Yakut Holil Komas, Menteri Agama. Kita masih sama-sama melihat Romo dan juga saudara menyaksikan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dalam kondisi yang sehat, selalu tersenyum. Bebas. Dan sekarang sudah bertemu dengan tampaknya ini adalah Bapak Uskup Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, kemudian bertemu juga Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero, dan juga Monsinyur Antonio Subianto, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, juga Pastor Michael Andrew, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan. Dan tak lupa juga bertemu dengan Ignatius Jonan, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, saudara. Tampak kegembiraan, rasa haru menghampiri para undangan yang hadir menyaksikan langsung kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan seperti biasa, saudara, Paus Fransiskus selalu tersenyum untuk menyambut siapapun yang dilihat oleh Paus Fransiskus. Kita mengetahui secara bersama-sama bahwa Paus Fransiskus juga dikenal sebagai the smiling Pope. Ini mobilnya. Nampaknya Paus Fransiskus akan langsung menaiki mobil untuk menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia, saudara. Menggunakan mobil berwarna putih yang juga sudah dihiasi oleh bendera Indonesia dan Tahta Suci Vatikan. Oh, tampaknya Paus duduk di depan ini, Romo. Di depan ya. Di depan, bukan di belakang. Sepertinya di depan ya. Kesederhanaannya tidak hilang Ya. dan terus diperlihatkan kepada publik bahwa memang beliau ini sosok Mobilnya yang juga ya? sederhana. Mobilnya juga sederhana. Sosok yang sederhana. Dan bagaimana umat di Katolik depan. dan masyarakat juga seharusnya menjadi sederhana. Paus Fransiskus tampak tersenyum, saudara, melambaikan tangannya kepada awak media dan juga rombongan yang menyambut, juga memberkati. Dan tidak lepas senyumnya. Karena hati yang bahagia, adalah obat. Betul sekali, Romo. Mobil sudah mulai bergerak, saudara. Mobil yang membawa Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo, mobil apa yang akan dipergunakan. Apa ya? Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta.
Mobil yang membawa Paus Fransiskus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saudara, diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada Tahta Suci Vatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama saudara, Paus Fransiskus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang apa ini Romo kalau kita lihat? Atau pilihan beliau ya? Tetap pilihan beliau. Rute yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus adalah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semanggi, juga ke Bundaran HI, kemudian melewati Patung Kuda dan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan. Hari ini Paus tidak ada agenda lain, langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum menyapa semua yang hadir mendampingi beliau. Dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup, melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat, saudara. Dan jendela mobil Paus masih tetap terbuka. Paus masih tetap melambaikan tangannya, memberikan senyumannya kepada masyarakat yang hadir menyambut beliau. Ya, kalau kita lihat kacanya pun tidak gelap, saudara. Kacanya sangat jernih. Dan rombongan sudah mulai keluar dari VVIP Bandara Soekarno-Hatta diiringi oleh sejumlah pengamanan. Saudara, sejumlah pendamping juga sudah tadi mendampingi kehadiran Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Juga tadi di samping Paus ada Romo Markus Solo, rohaniawan Indonesia yang bertugas di Tahta Suci Vatikan. Romo Markus Solo ini nanti yang akan bertugas menerjemahkan ketika tadi ada dialog antara para pendamping penyambutan Paus dengan Paus Fransiskus. Saudara, ini adalah sejarah yang kita saksikan bersama setelah 35 tahun kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik di Indonesia. Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Sebelumnya pada 35 tahun lalu ada Paus Yohanes Paulus II yang tiba di Indonesia pada tahun 1989 dan menghadiri sejumlah agenda, bahkan berganti-ganti daerah, Romo. Nah, kalau kali ini kita melihat Paus Fransiskus tampaknya agendanya hanya di Jakarta saja. Ini apa yang mendasari keputusan untuk tetap di Jakarta melakukan kunjungan-kunjungan tersebut? Saya kira lebih karena alasan-alasan yang praktis. Waktunya memang tidak banyak. Waktunya memang tidak hanya 3 sampai 6 September. Sementara kita memang negara kepulauan yang begitu luas, kalau mau membagi ke semua juga mungkin akan sulit. Dari segi waktu yang lebih singkat dibandingkan pada waktu Yohanes Paulus II 35 tahun yang lalu. Mungkin juga ada kaitannya dengan faktor kesehatan beliau juga, karena setelah dari sini masih harus ke Papua New Guinea, lalu ke Timor Leste dan ke Singapura, sebuah perjalanan yang cukup panjang itu ya, sehingga dan sudah meliputi sejumlah hari yang panjang juga. Mungkin
Kalau keinginan mungkin bisa lebih ya. Bisa Inginnya lebih lama. mungkin lebih. Ya. Tapi ya saya kira karena alasan-alasan yang lebih praktis seperti itu. Sehingga tahun kali ini memang difokuskan di Jakarta, lalu diharapkan yang dari tempat lain bisa sejauh dimungkinkan untuk juga bisa hadir. Ya. Baik.